Pesantren Miftahul Ulum yang terletak di Desa Wonosobo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, mulai berkembang dan maju. Pondok Pesantren Miftahul Ulum mulai resmi memiliki legalitas lembaga pendidikan pada tahun 1991 dengan diasuh langsung oleh beliau, Kiai Haji Muhlasudin. Namun di tengah perjuangan dan niat mulianya, Kiai Haji Muhlasudin terlebih dahulu dipanggil Sang Holik pada tahun 90-an. Sepeninggalan Kiai Haji Muhlasudin, Pondok Pesantren Miftahul Ulum diteruskan oleh putra beliau, Kiai Haji Yasirun Azizi. Di tangan Kiai Haji Yasirun Azizi, perkembangan pondok pesantren nampak lebih maju. Namun, kembali di tengah kemajuan Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Kiai Haji Yasirun Azizi wafat pada tahun 2009 pada usia 43 tahun sepulang menunaikan ibadah haji. Saat ini, Pondok Pesantren Miftahul Ulum diasuh oleh Kiai Nislam dan keluarga pondok. Dalam rangka mewujudkan generasi yang berilmu, beramal, berdakwah, dan berakhlakul karimah, serta terampil dan mandiri yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, Pondok Pesantren Miftahul Ulum senantiasa eksis melakukan pendidikan serta dinamis mengikuti perkembangan era global dengan tetap memegang teguh i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Selain pendidikan keagamaan, sarana dan prasarana serta ekstrakurikuler penunjang juga tak luput dari perhatian pengelola pondok pesantren guna kenyamanan para santri dalam menimba ilmu agama di dalamnya. Hal ini selaras dengan berbagai prestasi yang telah diraih di berbagai bidang keilmuan oleh para santri. Saat ini, Pondok Pesantren Miftahul Ulum telah menjadi salah satu pondok pesantren terbesar di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dengan jumlah santri mencapai 654 santri dari berbagai penjuru di Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Sotik, di mana kami selaku Kepala Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Miftahul Ulum, yang mana pendidikan yang kami bawa ini ada dari non formalnya, itu ada dua bagian. Yang pertama adalah Madrasah Diniyah Miftahul Ulum, yang mana di dalamnya itu terdapat beberapa tingkatan kelas, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 diniyah, yang masing-masing tingkatan berbeda-beda materi yang dikaji di dalamnya. Akan tetapi untuk jenis materinya adalah sama, cuma tingkatan kitabnya yang berbeda. Yang pertama ada materi kitab fikih, yang mana dibentuk kitabnya adalah terdiri dari Fathul Qorib, kemudian ada kitab Mabadi Fikih, kemudian ada pesolatan juga, itu untuk kelas 1 diniyah pula. Kemudian dari kitab akhlak itu kami suguhkan dari kitab Ta'limul Muta'alim, kemudian kitab Wasoya, kemudian kitab Alalah. Kemudian dari kitab Tauhid ini kami suguhkan juga materi-materi yang membahas tentang ketauhidan, tentang sifat-sifat Allah dan yang lainnya, yakni dari kitab Jawahirul Kalamiyah, kemudian ada kitab Aqidatul Awam, kemudian ada Qadrul Hais, kemudian ada kitab Tijanul Duror. Kemudian untuk materi berikutnya, yakni materi Nahwu, ini yang menjadi populer daripada beberapa pesantren salafi, yakni terdiri dari kitab Jurmiyah Matan, kemudian ada Jurmiyah Syarah, kemudian lanjut ke Imriti, dan yang tingkatan terakhir adalah kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian untuk penunjangnya adalah materi sorof, yang mana kami suguhkan dari kitab Matan Bina, kemudian ada kitab Qawaidul Iqlal, kemudian ada kitab Qawaidul Lughawi, dan yang terakhir tingkatannya adalah kitab Al-Maqsud. Kemudian untuk diniyah yang kedua, yakni
sudah 2 tahun berjalan ini, alhamdulillah pesantren Miftahul Ulum telah membuka madrasah diniyah tahfidz, yang mana materi yang kami kaji dalam diniyah tahfidz itu sendiri yang kami kedepankan adalah untuk materi tajwidnya, untuk pendalaman makhraj dan juga cara-cara baca Al-Quran yang baik. Di samping itu juga anak-anak untuk menghafal mulai dari juz awal hingga sampai juz 30. Kemudian di samping itu juga kami suguhkan untuk penopang dari peserta didik di bidang tahfidz, yakni kami suguhkan dari kitab Adab Hamalatil Quran, kemudian ada kitab fikih, kemudian ada kitab akhlak juga untuk menopang anak-anak agar bisa menerapkan kehidupan dalam sehari-hari dengan akhlak yang mulia seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian untuk program selanjutnya yaitu ada istilah program yang sifatnya jangka panjang, yakni Haflatut Tasyakur dan Ziarah Wali Songo. Kemudian untuk penunjang, artinya potensi yang ada pada peserta didik santriwan-santriwati, ini kami suguhkan bentuk life skill yang meliputi dari kegiatan las listrik, kemudian jahit menjahit, kemudian komputer ya. Kemudian untuk kegiatan di luar madrasah diniyah, kami juga mempersiapkan bentuk ekstrakurikuler yang meliputi satu kegiatan kaligrafi, kemudian ada ekstra hadroh, kemudian ada ekstra kiroah, kemudian juga yang terakhir ada ekstra olahraga dari berbagai macam cabang yang kami persiapkan. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.